Cek cek. Halo halo. Masuk masuk. Oke. Pak pakai paket mau habis soal. Aduh. Aku belum ini. Belum berlangganan IndiHome juga ini. Sama apa? Tuan Guru Jaka. Belum direspon. Iya, sip. Enggak, Pak. Pakaian kopi tamnya habis dicuci, Pak. Belum disetrika, jadi agak lecek-lecek. Jadi saya pakai ini saja ya. Tapi enggak apa-apa. Ini lebih cocok kalau ke pembahasan mengenai Idul Adha ya kan. Lanjut. Nanti Bang Sandy interaktif aja ya. Soalnya ini kan materi kan dadakan. Seharusnya kan bukan saya nih. Jadi tolong dibantu ya. Ya. Iya, Banda apa? Interaktif. Maksudnya saya itu interaktif. Jadi tidak ada kekosongan dan jarak di antara kita. Itu aja. Sip. Oke, oke. Langsung langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada malam hari ini kita bertemu lagi di program pemuda. Suara saya dubbing ya? Iya, rada-rada macet gitu, Kak Sandy. Oh, rada-rada macet ya? Iya. Kalau gini? Tes. Nggak kedengaran tadi suaranya ya? Kedengaran, cuma macet. Macet ya? Ya. Mm-mm. Iya, soalnya ini pakai headset jadi kayaknya dubbing. Suaranya ini atau saya Yang di komputer dikecil dulu Bang Sandy biar nggak mentul-mentul suara. Tes. Ya, mantap. Sudah sip. Sudah ya. Iya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir FB Kopi Tama dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Dan kita juga mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat yang luar biasa sampai di masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan sehat walafiat ya. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tema yang bisa dibilang sesuatu yang luar biasa dan menjadi sesuatu pelajaran bagi seluruh umat manusia sehingga dijadikanlah sebuah hari raya kedua terbesar setelah Idul Fitri. Nah, tadi sudah ada di caption dijelaskan bahwa tema kita pada malam hari ini terkait masalah atau perkara tentang Idul Adha, mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20:10 sampai dengan selesai. Nah, terus ada lagi di program hari Sabtu, yaitu Pemuda Harus Melek Fikih di jam 9:15 sampai dengan selesai. Nah, mengingatkan juga untuk teman-teman yang mengikuti di episode berapa kemarin itu 21 di hari Jumat itu kita ada memberikan tantangan berupa challenge untuk teman-teman yang bisa ikut serta, yaitu menjawab 3 pertanyaan dari Kopi Tama tadi itu, tapi dijawab melalui video dan dikirimkan ke WA admin Kopi Tama atau Messenger Kopi Tama ya lewat fanspage. Nah, jadi malam hari ini kita akan ditemani oleh Kak Rijal membahas seputaran cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam terkait
asal muasal terjadinya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, kira-kira saya ingin menanya sebentar nih sama Kak Rijal. Temanya ini kira-kira yang mau dibahas masalah apanya nih? Dari segi akidahnya, dari segi ketaatannya, dari segi apa qada dan qadarnya, atau dari apa ya, metode berpikirnya, atau potensi dasar, atau apa ini yang dikaitkan ingin pembahasan pada malam hari ini? Ya, terima kasih Kak Sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kalau kita berbicara tentang Hari Raya Idul Adha, pasti sudah lekat di pikiran kita, yaitu kisah bagaimana kisah penyembelihan Nabi Ismail. Halo, Kak Sendi? Itu kayaknya suara videonya keluar itu yang dari HP-nya Kak Sendi. Iya. Oh gitu, oke. Oke, Kak Sendi, oke. Nah, jadi eh, kita kembali lagi ke Hari Raya Idul Adha, yang dimana Hari Raya Idul Adha itu lekat dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Eh, kedua nabi itu ayah ayah dan anak, ayahnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Nah, jadi kalau dari Karijal mau bahas sih sebenarnya banyak yang bisa diambil ya sisi-sisinya. Kalau dari kita bercerita tentang Nabi Ibrahim saja, bagaimana Nabi Ibrahim itu jalan menuju keimanannya Nabi Ibrahim itu panjang. Tapi mungkin Karijal sekilas ya kembali mengingatkan bagaimana kisah perjalanan Nabi Ibrahim sampai diberi wahyu oleh Allah, dan kemudian sampai ke kisah penyembelihan ini ya, di mana sudah diabadikan oleh Allah di surat As-Saffat ya. Nah, jadi Karijal mungkin nge-refresh lagi nih masalah tentang iman. Bagaimana kita beriman kepada Allah dengan menggunakan metode berpikir yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Karijal mulai dulu dari Nabi Ibrahim. Dulunya Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Babilonia ya. Kalau sekarang Irak mungkin ya, Babilonia. Iya, kasihan dia kalau nggak salah sih. Terus, nah jadi kisahnya dulu Nabi Ibrahim itu adalah kalau nggak salah banyak riwayatnya ya. Entah itu ayahnya Nabi Ibrahim itu tinggal ayahnya, atau mungkin atau pamannya, itu banyak riwayat itu. Ada juga yang bilang ayahnya. Nah, jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah pembuat batu berhala yang disembah oleh orang-orang di tempat itu pada masa itu ya. Jadi, nah jadi di situ banyak sebenarnya penyembahan kepada selain Allah ya. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, ada yang menyembah bintang. Nah, jadi di situ mulailah Nabi Ibrahim berpikir. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak serta-merta langsung Allah kasih wahyu kepadanya ya. Jadi Nabi Ibrahim pun mencari Tuhan itu melalui proses berpikir. Berpikir itu tadi tentang bagaimana sih Tuhan itu? Tuhan itu ada di mana? Apakah Tuhan seperti ini yang saya inginkan? Apakah Tuhan seperti ini yang patut untuk disembah gitu? Nah, jadi ayah Nabi Ibrahim itu adalah orang yang membuat patung berhala yang disembah kaumnya itu ya. Dan sedangkan Nabi Ibrahim waktu itu menjual berhala itu yang ayahnya buat tadi. Terus masuk akal dong kalau Nabi Ibrahim berpikir seperti ini loh. Ngapain sih orang-orang itu menyembah kepada patung yang ayahku buat? Kenapa nggak nyembah ayahku aja?
seharusnya lebih hebat ayahku dong. Ayahku yang buat patung itu. Jadi berpikir logika nalar situ, untuk apa orang menyembah patung berhala yang patung berhala itu tidak memberi manfaat atau mudarat sedikit pun kepada kita gitu loh. Terus Nabi Ibrahim melihat lagi ada orang yang menyembah api, kaum Majusi situ. Jadi orang yang menyembah api itu berpikir lagi Nabi Ibrahim bahwasanya ngapain kok api disembah? Api disiram air hilang sudah. Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak kekal ya. Masa Tuhan bisa hilang disiram air gitu. Ada juga yang menyembah matahari. Jadi enggak masuk nalar lagi bahwasanya di siang hari ada matahari, oke lah disembah. Tapi begitu malam masa Tuhan menghilang. Nah, enggak masuk akal lagi ya kan. Nyembah bintang lagi kebalikannya, bintang adanya malam, siang tidak ada. Terus ada lagi, nah sampai situ aja. Habis itu, nah mungkin dari teman-teman semua tahu juga bahwasanya dulu Nabi Ibrahim itu pernah, karena bukan karena ulahnya sih, mungkin karena dakwahnya ya, dakwahnya untuk tauhid kepada Allah, sampai-sampai dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud kalau nggak salah situ. Nah, jadi waktu itu gini, Nabi Ibrahim punya siasat nih, punya pikiran nih. Ketika malam hari tiba, Nabi Ibrahim sembunyi-sembunyi untuk menghancurkan itu patung-patung berhala yang ada di kota situ, kan banyak itu patung berhalanya. Ada yang kecil, ada yang besar, banyak lah beraneka ragam. Jadi eh, patungnya semua dihancurkan malam itu juga tanpa orang tahu nih ya. Terus disisakanlah satu patung yang besar, yang mana itu kalau karya jalan nggak salah itu di dekat alun-alun kota ya situ. Terus ditaruhlah kapaknya yang buat menghancurkan berhala-berhala tadi di dekat situ patung yang paling besar tadi. Terus di pagi hari orang-orang bertanya semua, termasuk Raja Namrud, kok bisa hancur semua patung-patung berhala yang kita sembah ini? Heran lah orang-orang ini kan. Nah, orang-orang ini punya pikiran pasti Ibrahim nih yang melakukannya nih. Nah, dipanggillah Nabi Ibrahim. Sinilah gimana ya? Istilahnya nalar logika kita tuh bermainnya. Begitu Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, pasti kamu yang menghancurkan patung-patung berhala ini. Terus Nabi Nabi Ibrahim punya nih, punya siasat juga, punya akal juga ya kan? Dijawabnya seperti ini. Kenapa? Kan nggak ada buktinya nih kalau mereka juga nggak punya bukti kalau Nabi Ibrahim menghancurkan patung itu. Terus Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, coba tanya saja kepada patung yang paling besar itu, yang lagi megang kapak itu. Mungkin dia patung itu yang menghancurkan patung-patung yang kecil yang lainnya, kan gitu. Terus orang-orang ini nggak terima semua. Ternyata orang-orang ini punya akal juga gitu loh, punya istilahnya logika juga loh. Menjawab lagi sama Nabi Ibrahim, bagaimana patung bisa menghancurkan patung sedangkan patung itu tidak bergerak. Nah, di situ dia. Nabi Ibrahim jawab, loh, kalau kalian ngomong gitu kenapa kalian sembah patung itu? Nah, sudah selesai bola-bola. Kan gitu ya. Jadi ngapain disembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat mudarat? Situlah Raja Namrud ngamuk-ngamuk itu, langsung disuruh dibakar Nabi Ibrahim, nyalakan api unggun besar-besar, dibakarlah di situ Nabi Ibrahim, dibakar hidup-hidup lagi ya. Situlah mujizat Allah, ada gitu, mujizatnya Allah pada Nabi Ibrahim gitu deh, dibakar hidup-hidup tapi api itu menjadi dingin gitu ya. Itu. Nah, itu sekilas tentang Nabi Ibrahim, perjalanan bagaimana Nabi Ibrahim menemukan Tuhan dengan cara berpikir sampai akhirnya diberikan wahyu oleh Allah karena sudah mentok mencari Tuhan. Terus akhirnya Allah memberikan wahyu menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Oke. Nah, dari sini jadi Nabi Ibrahim itu istri pertamanya namanya Sarah. Nah, dari Sarah ini Nabi Ibrahim belum ya tidak dikaruniai Allah anak. Jadi akhirnya Sarah ini berkata kepada Nabi Ibrahim, bukankah
sepatutnya Nabi itu harus mempunyai keturunan gitu loh. Jadi bagaimana kalau Nabi Ibrahim itu menikah lagi sehingga bisa diberikan keturunan. Keturunannya akan meneruskan tugas dakwahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dan alhamdulillah, dan Nabi Ibrahim ini dikaruniai anak bukan pada sudah usia yang lanjut ya, usia 80. Mungkin pada waktu itu umur 80 itu masih muda. Karena orang-orang zaman dulu kan umurnya panjang-panjang ya. Udah kayak sekarang 60 aja gitu. Nah, terus sampai oh iya tadi. Nah, dari Siti Hajar ini Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang oleh Nabi Ibrahim diberi nama Ismail, dan kemudian akan meneruskan dakwah Nabi Ibrahim. Nah, di sini langsung saja kita ke kisah penyembelihan. Kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim ini diabadikan di Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke ayat ke 102 sampai 107. Langsung Karijal bacakan aja artinya ya. Ini yang 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Terus Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." 103. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lanjutan ayatnya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Gitu. Nah, ini gimana ya kalau Karijal, ini kan tadi ayat Al-Quran ya. Ayo, Kalau gimana? jelaskan itu Karijal. Dar. Oke, biar nggak terlalu apa ya bahasanya itu tidak Hmm, terlalu ribet. Ini kan kita langsung ke ya, poin akhirnya kan sebenarnya. Bagaimana proses ya, poin-poin. penyembelihan dari Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim Hmm, alaihissalam. Nah, tapi yang pengen saya apa? Yang pengen kita teman-teman tahu yang menyaksikan live streaming ini adalah apa sih yang membentuk seorang Ismail alaihissalam nih, Nabi Ismail alaihissalam semenjak kecil itu kan posisinya berumur sangat muda kan masih Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu benar. umurnya masih kecil ya kan. Benar. Nah jadi Oh, mungkin enggak kasih di apa itu waktu penyelep waktu Nabi penyembelihan. Ibrahim itu mendapatkan mimpi untuk menyembelih Ismail ya kan. Waktu itu Ismail sudah besar. Sudah Sudah di besar, sini dikatakan bahwa iya sudah sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. balik berarti ya, berarti Sudah sudah balik berusia lah. ya, Sudah sudah balik balik. Nah betul. berarti kita bahas ininya aja Karijal. Tadi kan sudah poin terakhirnya Mm-mm. nih terkait di Iya, ayat Quran surah As-Saffat tadi itu ya. iya, Sufat Nah, surat As-Saffat itu kan sudah ke-37. terakhir ini. Nah, kita kembali flashback deh. Mm-mm. Coba dari Kak Rijal nih, kira-kira dari Kak Rijal apa sih yang membuat seorang Nabi Ismail alaihissalam itu memberanikan dirinya, terus mengatakan dengan seyakin-yakinnya, maka lakukanlah jika itu perintah Tuhanmu atau perintah Allah. Nah, yang pengen dipahami adalah bagaimana seorang remaja yang baru balik itu memiliki keyakinan yang sangat luar biasa, tidak ada merasa takut sedikit pun bahwa ketika ayahnya menyampaikan hal tersebut seperti yang tersampaikan di Al-Quran tersebut, dia langsung mengiyakan. Kalau mungkin sekarang loh ya, kalau saya disuruh apa dijadikan sembelihan untuk orang tua saya, pasti ibu saya, kakak-kakak saya pasti akan bertanya, maksudnya apa? Ya kan? Pasti ada keraguan. Mm-mm. Begitupun keraguan di hati Betul. saya gitu loh. Nah, apalagi masih Mm-mm. remaja. Kalau saya kan sudah dewasa ini, istilahnya umurnya sudah terpaut jauh lah sama Nabi Ismail pada saat itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Betul. membentuk karakter seorang anak. Nah, ini nanti terkait dengan Ya, karakter seorang ayahnya juga kan. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan betul. apa ya beraninya, yang dengan sabarnya itu berani
melakukan hal tersebut tanpa menunda. Maksudnya diperintahkan Allah, ya sudah, samina wa tona, aku jalankan. Nah, kira-kira dari Kak Rijal, apa yang Betul. bisa diambil pelajarannya bahwa bagaimana sih membentuk pribadi sebagai remaja. Posisinya Nabi Ismail kan remaja pada saat itu kan, remaja yang begitu Iya, yakin ketika ayahnya memerintahkan, dia langsung patuh. Nah, nanti terkait lagi bagaimana seorang Nabi Ibrahim itu dengan iya, patuhnya dia rela mengorbankan anaknya sendiri. Nah, silakan Kak Rijal. Simpel-simpel aja, betul. bahasanya Nah, simpel, jadi jadi perlu teman-teman kita biar nggak ketahui bingung nih. juga, iya, perlu kita ketahui juga bahwa Siti Hajar ini eh, begitu dulu pertama kali melahirkan Nabi Ismail itu langsung Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menempatkannya di satu lembah, yang lembah itu nggak ada penghuninya, sepi. Adapun orang yang melewati lembah itu paling untuk sekedar beristirahat atau kayak dibilang itu di oase lah ya, dibilang ya, Ya, tempat peristirahatan sementara para para pengembara. Nah itu yang sekarang kita bilang itu Mekah itu ya. Jadi dari awal Nabi Ibrahim itu mendapat perintah dari Allah untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di situ, langsung nurut ini Siti Hajar nih ya. Kalau itu memang perintah Allah, perintah Tuhanmu, maka laksanakanlah. Nabi Ibrahim meninggalkannya. Nah disitulah di situ tumbuh Siti Hajar dan Nabi Ismail besar. Di situ akhirnya banyak orang ke situ ya. Jadikan pemukiman yang sekarang kita bilang Mekah itu ya, Baitullah. Nah, disitulah dari awal ibunya ya, Siti Hajar ini sudah mempunyai iman yang kuat, percaya kepada Nabi Ibrahim. Sekarang kalau kita pikir nih ya, kayak Kak Cindy punya istri, terus istrinya Kak Cindy ditinggalkan di suatu tempat di padang gurun yang itu tidak ada orangnya, nggak ada airnya, nggak ada perbekalan apa-apa, sama anaknya yang masih kecil. Kira-kira mau nggak ya kan? Terus istrinya mau nggak? Nah itu pertanyaannya ya kan. iya, Tapi itu perintah Allah. Nah gitu loh, iya, 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 betul. ya kan? Nah, itu eh, istilahnya awal mula istilahnya sudah istrinya ini sudah yakin banget, Siti Hajar ini sudah yakin banget kepada Nabi Ibrahim bahwasanya ya udah kalau memang ini perintah Allah, aku akan tinggal di sini. Insya Allah Allah akan mencukupiku dengan dengan berbagai anu lah ya, dengan berbagai caranya lah ya, caranya Allah ya kan. Akhirnya ada air zam-zam di situ kan, ya kan. Nah, terus begitu lama Nabi Ibrahim meninggalkan ya kan. Perlu kita ketahui Kak Sendi, selamanya Nabi Ibrahim tidak bertemu Nabi Ismail itu ya dari kecil itu, dari ditinggalkannya Siti Hajar dan Nabi Ismail itu sampai akhirnya tadi sudah balik, sudah remaja, baru mereka bertemu lagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi. Nah, waktu itu juga baru istilahnya aku mau ketemu anakku ini, anakku satu-satunya nih, anak sayangan ya kan. Ya. Ketemu. Nah, Nabi Ibrahim diberi mimpi nih. Mimpinya nggak cuma sekali Kasih, sampai 3 kali loh. Nabi Ibrahim diberi mimpi 3 kali Allah bahwa perintahnya yang Allah beri ini adalah untuk menyembelih anaknya, ya kan? Ya. Langsung begitu sudah 3 kali diceritakanlah kepada Nabi Ismail, ya anakku, bagaimana pendapatmu? Sedangkan aku mendapatkan mimpi seperti ini untuk menyembelihmu. Nah, Nabi Ismail tanpa ragu dengan iman yang kokoh sudah yakin banget lah ya. Kalau ini perintah Allah ya udah abati ya ayah. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan saja. Insya Allah aku ini orang yang sabar gitu loh. Istilahnya sudah gimana ya? Kalau tingkat keimanan tuh sudah siap, sudah yakin kalau memang itu perintah Allah, laksanakan, dah gitu aja. Nah, jadi perlu kita ketahui juga Kesendi, di sini tidak bisa dibilang yang namanya godaan dari setan itu kan pasti ada ya. Bukan betul, hanya manusia, bukan hanya kita. Bahkan di istilahnya selevel nabi itu pun digoda gitu loh oleh setan. Ya, seperti Nabi Nah, Adam dari kan. situ dari Nabi Adam sudah digoda oleh setan ya kan. Ya kalau kita istilahkan, setan tuh enggak mau ke neraka sendirian, pasti mau narik kita juga sebanyak-banyaknya lah ya, gitu aja lah. Iya, cari teman buat enggak enak tapi. Nah, jadi begitu dapat perintah gitu, Nabi Ibrahim menjawab iya. Nah, disitulah setan mulai beraksi ya. Bukan hanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail aja yang digoda, istrinya pun Siti Hajar itu digoda sama setan ya. Bilangnya setan
kemana, nanya dulu kan kepada istri tadi kan, Siti Hajar ya. Kemana tadi Ibrahim membawa anakmu Ismail? Bilangnya Siti Hajar, dia mencari kayu di lereng bukit. Bilang kan. Bosan berkata, tidak, ia pergi untuk menyembelihnya. Terus Siti Hajar menjawab, tidak, ia sangat menyayangi anaknya. Iya, tentu kan ayah menyayangi anaknya. Terus setan berkata lagi, ia mengaku bahwa ia mendapat perintah Allah untuk menyembelihnya. Nah, ini jawaban yang paling anu nih, sudah mak mak cospleng lah ya. Ya. Terus Siti Hajar menjawab lagi, jika itu memang perintah Allah, biarkan ia menaati perintahnya. Coba apa ndak dongkol langsung setan. Siti Hajar pun diberi apa istilahnya digoda oleh setan. Kalau memang itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail, ya sudah silahkan. Kalau itu memang perintahnya Allah, biarkan dia menaati perintahnya gitu. Setan lalu pergi dengan kecewa, lalu menyusul. Nah, menyusul di sini menyusul kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk Oh, digoda juga ya kan. ceritanya gagal sama Siti Itulah Hajar. gagal. Baru goda lagi Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Oke, oke, Yang oke. akhirnya sekarang itu di apa ibadah haji itu ada ritual yang namanya lempar jumroh. Nah itu dia lempar jumroh itu kan kisahnya kan Nabi Ibrahim digoda oleh setan untuk tidak menyembelih anaknya, ya Ya. kan? Masa perintah Tuhan seperti itu dilemparin jumroh supaya pergi nih si apa setan ini Ya. gitu, anu Sandy. Nah jadi bisa kita lihat di sini bahwa pelajaran yang bisa diambil yaitu bahwa ini keluarga ya, satu keluarga ini satu paket ini keluarga itu betul-betul totalitas menyerahkan keyakinan, keimanannya totalitas kepada Allah. Jadi apapun yang Allah perintahkan tuh langsung dilaksanakan. Meskipun itu ibaratnya kalau kita pikir ya secara nalar manusia itu ini sesuatu hal yang istilahnya masa sih Tuhan memberi perintah seperti ini gitu loh. Ya, Menurut Kak Sandy betul. gimana ya kan? Nah, mana mungkin ya kan ayah yang baru bertemu dengan anaknya ini lagi senang-senang ini ketemu anaknya yang sudah balik lagi istilahnya baru ketemu berapa hari tahu-tahu dapat mimpi untuk menyembelih. Waduh gimana rasanya baru ketemu langsung disuruh sembelih. Waduh ini apa ya istilahnya kalau kita manusia sekarang ini yang sekarang kita ini ibarat kalau dalam pikiran dalam hati tuh kok masa iya sih Tuhan memberitakan seperti ini kepada aku gitu loh Ya, ada ya kan ragu-ragu. keraguan ya kan. Ya. Nah setan itu malah menggoda. Mbak bilang setan, jangan-jangan ini malah setan yang nyuruh. Nah, Nah, kebalikannya setan bikin hoax lagi gitu loh. ya. Padahal memang itu perintah Allah gitu loh. Gitu. Jadi bagaimana kita sebagai manusia itu betul-betul apa yang kita sudah bahas kemarin tentang proses keimanan, ketakwaan, konsekuensi keimanan, kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah betul ya kita ini menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya gitu. Padahal kalau di level kita yang istilahnya manusia biasa, bukan nabi, bukan syuhada, bukan orang-orang solihin ya kan, bukan orang-orang mukhlisin. Ibarat ujian itu tidak seberat ujian yang orang-orang terdahulu gitu loh. Ya kan? Kayak Nabi Ibrahim tadi itu, waduh itu ujiannya berat berat sekali tuh ya. Ya. Kalau saya bilang ya, Oke, 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 oke. masa ada masa ada ayah yang tega untuk menyembeli anaknya gitu kan. Masa iya juga Tuhan memberi perintah untuk ayahnya untuk menyembeli anaknya kan gitu. Kalau kita pikir secara logika aja lah ya. Gitu Kak Cindy. Oke. Totalitas keimanan. Jadi kesimpulannya totalitas keimanan lah ya Kak Cindy. Totalitas keimanan. Berarti Iya, iya, iya. terkait dengan materi kita konsekuensi beriman. Kemarin ada dibahas oleh Iya, siapa saya lupa konsekuensi ya. keimanan. Itu adalah konsekuensi Saya tuh Kak Cindy. keimanan ketika kita sudah melakukan syahadat kepada Allah, bersumpah janji kepada Allah, maka kita harus bersungguh-sungguh mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik itu sesuatu yang tidak enak bagi kita ataupun itu enak bagi kita, atau baik bagi kita atau buruk bagi kita. Selama itu perintah Allah, maka tidak akan ada keburukan yang menimpa kita di dalam kejadian tersebut. Nah, tapi luar biasa ternyata ya. Ternyata bagaimana kita menempa seorang kepribadian seorang muslim, dalam artian ini kan tema kita yaitu pemuda jati diri, pemuda muslim, sehingga kita harus fokus bagaimana mencari jati diri kita itu agar betul-betul menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
Nah, di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini menceritakan bahwa bagaimana konsekuensi keimanan itu harus terus-terusan kita pegang tanpa henti-hentinya. Karena di balik konsekuensi beriman yang sungguh-sungguh, maka di situnya terdapat sebuah ibroh pelajaran. Bahkan di situ ada apa ya? Ada hadiah yang sangat luar biasa. Nah, misalnya gini, kita apa ya, melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan mengganjarkannya dengan pahala. Kita melakukan suatu keburukan sudah sewajarnya kalau kita mendapatkan dosa. Nah, itu adalah konsekuensi beriman. Yang dimana kalau teman-teman pernah mengikuti materi yang dibahas waktu itu adalah konsekuensi beriman, maka teman-teman pasti akan paham. Jadi, sangat penting bagaimana cara kita mendidik. Tadi kan pertanyaannya terkait bagaimana si Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapat keyakinan yang luar biasa untuk melaksanakan hal tersebut. Maka tadi dijelaskan Kak Rizal adalah bagaimana mereka berdua itu sangat-sangat, bukan hanya mereka berdua ya, mereka sekeluarga itu sangat meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah itu adalah suatu perintah yang mutlak, dan di situ terdapat sebuah konsekuensi dari keimanan mereka sendiri. Sehingga jika mereka melakukannya, itu justru bukan mendapatkan sebuah kerugian, justru mereka mendapatkan keuntungan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seistinya. Mungkin seperti itu ya. Jadi bagaimana pentingnya kita membuat fondasi, kalau bisa bahasanya itu apa ya, ibaratnya bangunan itu membangun fondasi yang kuat untuk rumah yang kita tinggalin itu sangatlah penting ketimbang rumah yang mewah tapi memiliki fondasi yang lemah. Mungkin kalau saya gambarkannya seperti itu. Betul. Jadi bagaimana teman-teman, pelajaran yang bisa diambil adalah kita membangun diri kita membangun diri keluarga-keluarga kita, sehingga ketika mendapati suatu musibah, justru mereka bukan mengucapkan kata-kata yang itu justru menghujah atau mencaci maki atas kejadian yang mereka timpa. Mungkin mereka justru akan bersyukur ya. Itu hebatnya orang-orang, kalau bisa dibilang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail alaihissalam, justru mereka yakin dan mereka bersyukur Allah memberikan dia sebuah perintah. Dan akhirnya di kejadian terakhir itu seperti apa Kak Rizal? Ini kan tadi perjalanan sebelum terjadi persembelihan. Nah, ini kita skip dan ketika terjadi Nabi Ibrahim sesaat ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Apa terjadi hal tersebut yang membuat apa ya, ibaratnya Allah itu merasa imannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ini sudah meyakinkanku sebagai aku ini sebagai penciptanya, sehingga digantilah Nabi Ismail alaihissalam itu dengan hewan gitu. Kira-kira apa nih Kak Rizal? Silakan. Poin terakhir ini kayaknya. Oke. Poin terakhir ya. Nah, jadi dari tadi totalitas keimanan ya. Oh, gimana tadi Kak Cindy waktu penyelesaiannya ya? Nah, intinya kan kan tidak mungkin kan Allah kan melihat si Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini sudah melaksanakan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan walaupun digoda oleh setan. Oh iya. Oke. Kira-kira apa yang membuat Allah itu sudah merasa, oh kamu cukup sudah beriman ini, kamu sudah cukup menjalankan apa yang kuperintahkan, maka siap. Ismail aku gantikan dengan hewan kurban, sehingga diberilah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Oke, jadi tadi setelah setan. Oh iya, setan tadi sudah istilahnya tidak berhasil menggoda Siti Hajar, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ini tinggal eksekusinya aja ya, tinggal melaksanakan perintahnya aja ya. Nah, jadi terus di sini Nabi Ismail berpesan kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, jika engkau hendak menyembelihku, maka kuatkanlah ikatan itu agar darahku nanti tidak kena ayah, ya kan gitu. Karena hal itu dapat mengurangi pahalaku. Aku tidak menjamin bahwa aku tidak akan merasa sakit. Maka tajamkanlah pedang itu agar dapat sekaligus memotongku. Apabila ayah sudah merebahkan tubuhku untuk disembelih, maka telungkupkan tubuhku dan jangan dimiringkan. Aku khawatir apabila ayah melihat wajahku, ayah akan menjadi lemah dan menghentikan maksud ayah untuk melaksanakan perintah Allah. Nah, jika ayah ingin membawa bajuku ini kepada ibu sebagai hiburan untuknya, lakukanlah. Nah, jadi sebelum Nabi Ismail ini disembelih pun Nabi Ismail memberi pesan-pesan, istilahnya
Wasiat Kalau lah, wasiat. diibaratkan gimana Bahasanya, ya, bahasa dulu orang itu yang wasiat ya. Nabi Ismail mau disembelih kan memberikan pesan-pesan terakhir lah kepada Nabi Ya. Ibrahim ya. Ya, nanti kalau mau nyembelih ini bahasa kita aja lah ya. Nanti kalau mau nyembelih aku, mataku ditutup, ikat kuat-kuat ya kan gitu. Jadi aku nggak gerak-gerak. Terus jangan jangan mukaku jangan dihadapan ke ayah, nanti ayah takutnya nggak tega nih nyembelih aku pada saat ngeliat wajahku ya kan. Ya. Nah, terus nanti ayah kalau mau nyembelih aku itu pedang itu tajamkan betul-betul. Jadi nanti waktu disembelih tidak terasa sakitnya gitu loh ya. Nah, itu pesan-pesannya. Terus nanti kalau kalau misalnya sudah disembelih ayah apa nanti bajunya ini tolong kalau mau dikasih ke ibu sebagai hiburan silahkan gitu loh ya kan. Nah, terus dari kata-kata Nabi Ismail tadi ini merupakan suatu istilahnya Goncangan. Nabi Ibrahim diberi pesan, iya benar, diberi pesan seperti itu oleh Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh ucapanmu itu menjadi dukungan yang sangat besar bagiku untuk menunaikan perintah Allah. Nah, gitu. Jadi Nabi Ibrahim pun yakin, oh anakku sudah siap banget ini kan, sudah pesan-pesan seperti ini kan, Ya. sudah istilahnya disiapkan lah ya kan, bagaimana supaya Nabi Ismail ini disembelih tidak sakit, ayahnya istilahnya apa tega maksud tega itu udah tega lah ya, udah tega jadi dihadapkan ke belakang gitu loh, istilahnya sudah siap, persiapan matang banget lah ya gitu. Betul. Nah, sudah lalu Nabi Ibrahim mempersiapkan diri untuk menjalankan perintahnya, mengikat anaknya dengan kuat lalu menelungkupkan Nabi Ismail untuk disembelih. Namun, nah ini intinya di sini. Namun belum lagi pisaunya menyentuh leher putranya, Nabi Ismail diseru. Datang seruan, "Hai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah melaksanakan mimpi." Nah, itu wahyu yang Allah beri. Jadi, nah di situ lalu kemudian Nabi Ismail diganti dengan seekor domba besar yang tadinya ada di tempat yang tidak jauh darinya. Jadi tidak jauh dari situ itu sudah ada memang domba yang besar ya, yang nggak jauh dari situ. Itu aja, demikian kisahnya seperti itu. Nah, jadi ini kesimpulan kisah ini menggambarkan sikap penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah, irodah Allah. Nah, gitu, Cindy. Gitu aja kesimpulannya nih. Kirain 2 hari 2 malam tadi mau disampaikan. Oh, enggak. Itu singkat loh, Kak Cindy. Itu singkat itu. Oke. Berarti kesimpulannya di detik-detik terakhir ini ya, justru di detik-detik terakhir Allah menyatakan atau Allah memberikan apa ya, wahyu mungkin ya, bisa dibilang wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghentikan. Jadi sebenarnya kalau saya ini gambaran saya ya, kalau nggak tahu nanti orang menafsirkan ayat Al-Quran itu. Tadi kan Allah memerintahkan dia didapatkan mimpi ya, diberikan mimpi ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan. Iya, diberikan mimpi. Disuruh menyembelih. Betul. Ya kan, disuruh menyembelih. Nah tadi bilangnya Kak Rizal kan di kalimat terakhir dari wahyu yang diberikan Allah, engkau sudah melaksanakan mimpi, ya kan? Nah itu mungkin nanti kita bisa belajar sama yang ahli fikih mungkin ya, terkait ayat tersebut, mungkin yang dimaksud menyembelih. Ini kalau kalau di surat As-Saffat sendiri itu di ayat 105 Kak Sandy. Kenapa itu? Di situ yang artinya 104 dan 105. Begitu tadi sudah mau disembelih, pisaunya sudah dekat leher. Lalu ayat 104 di sini berkata, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. 105 lanjutannya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, 106 ini, sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ujian yang nyata. Nah, sebenarnya Nabi Ibrahim itu hanya disuruh menjalankan apa yang dia didapatkan saat mimpi. Mungkin ini kalau gambaran saya loh ya, sebagai seorang orang yang awam dalam artian tidak memahami asbabun nuzul Al-Quran ya. Mungkin maksudnya dia mendapat gambaran di mimpi si Nabi Ibrahim alaihissalam ini disuruh menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, mungkin ujiannya adalah dia berani atau tidak melaksanakan tersebut, atau justru keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam justru lari tidak melaksanakan tersebut. Ternyata terbukti di kesempatan sebelum-sebelumnya itu dari Siti Hajar, terus dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ismail alaihissalam itu diberikan ujian, mereka tetap teguh dan tetap kokoh untuk menjalankan apa yang
diperintahkan oleh Allah walaupun itu hanya sekedar lewat mimpi. Nah kan, kalau kita kaitkan dengan Betul. ini sangat penting ya. Kalau kita kaitkan adalah bagaimana cara kita melakukan metode berpikir. Informasi yang kita dapat itu harus betul-betul kita apa ya? Kita jaga gitu loh. Ketika informasi ini datangnya Hmm, dari seseorang atau bukan seseorang ya, dari sesuatu yang memang itu memiliki kuasa atas dunia ini, maka tidak tidak boleh kita ragu menerimanya gitu loh. Ini kan kalau kita kaitkan betul betul. Nabi Ibrahim ini kan menggunakan metode berpikir. Bagaimana di situ ada Iya. terdapat informasi sebelumnya terkait perintah oleh Allah. Karena dia yakin Hmm, yang memerintahnya ini adalah suatu zat yang tidak ada keraguan, yang dimana zat ini pencipta segala alam semesta gitu loh. Nah, jadi ketika dia mendapatkan betul. informasi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga menjalankan perintah itu tanpa ada sedikit pun keraguan, walaupun banyaknya rintangan dan halangan yang mereka hadapi gitu loh. Sampai di titik terakhir tadi Betul. dijelaskan di Al-Quran, cukup Allah telah melihat bukti mereka, keluarga Betul. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya Allah, walaupun itu hanya dalam sekedar gambaran sebuah mimpi. Nah, jadi kalau Betul. dikaitkan ibrohnya banyak banget ya, mulai dari bagaimana kita Hmm, mendidik keluarga-keluarga kita, mulai dari anak, istri, dan diri kita sendiri, terus bagaimana kita melakukan cara berpikir, melakukan proses berpikir, itu harus dengan informasi-informasi yang memang itu suatu informasi yang qot'i lah bahasanya, atau suatu yang pasti. Ketika datangnya dari Allah itu pasti tidak, betul. ya, ketika datangnya dari Allah maka itu tidak mungkin ada keraguan sedikit pun. Mungkin kalau bisa digambarkan tidak ada 0, aja mungkin tidak mungkin gitu loh. Ada keraguan di dalamnya. Iya. Nah, jadi kalau dibilang tadi kesimpulannya Kak Rizal tadi apa? Yang terakhir? Nah, jadi gini, dari yang tadi sudah Kasen disampaikan, Mm-mm. bahwasanya ini yang poin tadi penyembelihan ini ya, dan juga kalian bisa simpulkan bahwasanya akidah yang kuat ya, keimanan yang kuat tuh berawal dari bagaimana kita memikirkan tentang alam semesta, manusia dan kehidupan itu sendiri, sehingga kita betul-betul yakin kokoh kokoh yun dengan iman yang kita punya ya kan, bahwasanya ini loh Tuhan yang istilahnya yang satu-satunya Tuhan yang patut untuk disembah gitu loh, ya Oh, kan, gitu. Terus dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, bahwasanya ini perintah dari Allah, perintah dari Allah. Nah, bagaimana caranya kita sebagai manusia untuk menjalankan perintahnya dengan usaha apapun yang kita miliki, seperti yang sudah tadi Karijal sampaikan. mm-mm. Di sini Nabi Ismail sudah memberikan pesan-pesan ya kan kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya usahanya Nabi Ibrahim supaya menyembelih Nabi Ismail ini supaya istilahnya sembelih dengan ikhlas ya kan. Terus pokoknya lakukanlah karena ini semata-mata karena perintah Allah. Nanti masalah hasilnya itu terserah dari Allah ya kan. Dan alhamdulillah ya kan, seberapa baik pun kita berusaha, seberapa buruk pun kita berusaha, insya Allah nanti hasilnya Allah yang menentukan. Ya. Begitupun dengan yang seperti ini ya kan, dengan hal yang ini ya. Begitu Nabi Ibrahim sudah melakukan semua upaya usaha, pun begitu juga Nabi Ismail sudah ditajamkan pedangnya, istilahnya sudah dipersiapkan secara matang-matang usaha untuk melakukan perintah Allah ini, Mm-mm. dan alhamdulillah Allah menentukan hasilnya. Nah, gitu. Jadi hasilnya itu ini ujian buat kalian gitu loh. Dan Mm. sesungguhnya kalian telah melaksanakan ujian ini, kalian sudah memenangkan mimpi ini gitu loh. Nah, itu hasilnya Allah menggantikan dengan sembelihan yang besar. Nah, itu. Jadi kalau Kerajaan ambil nih kesimpulannya, perintah Allah itu kita laksanakan dengan semaksimal mungkin usaha kita. Masalah hasil nanti biar Allah yang menentukan. Gitu, Asin. Oke, Masya Allah. Masya Allah, ternyata ibrah dari sebuah kejadian atau sebuah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang seharusnya diambil pelajaran oleh keluarga-keluarga muslim atau muslimah ya kan, bagaimana saling menguatkan satu sama lain atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan tapi mungkin dibahas di hari Rabu. Jadi kan tadi kita kisah dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam terkait awal mulanya Hmm. Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Nah, mungkin di hari Rabu kita Iya, betul. akan bahas terkait apa sih apa ya kalau bisa dibilang hikmahnya gitu loh. Dari melaksanakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu apa yang kita ambil?
apakah ada pesan-pesan tertentu dari pelaksanaan Idul Adha, karena tidak mungkin kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu tidak ada nilai-nilai pelajaran. Kalau tadi kan pelajarannya Betul. bagaimana mengokohkan akidah, memperkuat akidah, terus memperdalam akidah, terus saling meyakinkan satu sama lain antara ibu, anak dan bapak gitu loh. Sehingga tetap kokoh dan tidak tergoda dengan gangguan atau halangan setan atau iblis gitu loh. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya di hari Betul. Rabu insya Allah, jika nanti memang diperkenankan dan ada waktu kita bisa menyampaikan lagi, mungkin kita akan membahas terkait apa sih hikmah atau bukan kejadian ya, kita tidak bahas kejadiannya lagi karena sudah dibahas pada malam hari ini. Kita akan bahas apa sih keuntungan dari melaksanakan Hikmah. hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Mungkin di hari Rabu akan dibahas Betul. oleh Kak Ari, tapi bukan Ari Hidayat lah ya, tapi ini Muhammad Ari Wibowo. Insya Allah di hari Rabu pukul Oke. 20.10 seperti biasa. Nah, sebelum saya akhiri, kira-kira dari Kak Rijal ada yang mau disampaikan sebelum ditutup atau cukup? Atau mau menambahkan lagi cukup panjang? Waktu kita masih ada sekitar 10-15 menit. Ya apa ya? Kalau dari Kak Rizal sendiri sih, ini kan suatu kejadian, suatu kisah sejarah yang diabadikan di dalam Al-Quran ya. Ya. Ya jadi pastilah banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nih. Ya mungkin nanti Oke. diteruskan sama Kak Ari aja lah. Jadi Kak Oke. Rizal cuma menekankan itu bahwasanya ini salah satu kejadian yang Allah abadikan di Al-Quran gitu. Oke. Oke. Gitu. Sebelum Mm-mm. saya akhiri, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diluangkan oleh Kak Rijal pada malam hari ini untuk menyampaikan materinya di live streaming FB Kopi Tama. Semoga apa yang disampaikan ini tidak kurang dan tidak lebih. Kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah salah satu bisa menjadi salah satu hujah kita di hadapan Allah bahwa kita terus-terusan dan terus berusaha untuk mensiarkan agama Islam walaupun di tengah pandemi seperti ini. Jangan pernah lelah, semoga Kak Rijal dan keluarga, juga teman-teman Kopi Tama selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan Amin. dimurahkan rezekinya sehingga terus istiqomah dalam Amin. dakwah online ini. Insya Allah online terus. Kalau Amin. nanti selesai pandemi kita akan adakan offline. Semoga teman-teman terus mau menyaksikan live streaming FB Kopi Tama. Kita tidak akan melihat berapa jumlah orang yang menyaksikan, walaupun itu menjadi sebuah prestasi bagi kita ketika yang menonton itu lebih banyak, kita lebih semangat. Tapi saya tekankan di sini, seperti yang dibahas sebelumnya, like yang kita cari adalah like-nya Allah. Ketika memang itu orang tidak sedikit orang yang menyaksikan live streaming kita, bukan berarti itu menjadi sebuah penyesalan bagi kita yang sudah meluangkan waktu, tenaga, materi dan sebagainya. Apalagi cukup banyak luar biasa effort yang kita keluarkan, tenaganya semuanya, materi, waktu, kuota dan sebagainya, kita membuang itu, tapi semoga niat itu karena lillahi ta'ala, sehingga apa yang kita laksanakan di setiap hari Senin, Rabu, Jumat hingga Sabtu itu menjadi amalan-amalan yang bisa dibilang amal jariah bagi kita semua gitu loh, sehingga itu menjadi hujah bagi Amin. teman-teman Kopi Tama di hadapan Allah untuk terus istiqomah mensiarkan agama Islam. Oke, itu aja dari saya. Mungkin Amin. mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan Kak Rijal. Mohon dimaafkan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Karena jujur, kami semua masih al-fakir, masih keterbatasan ilmu, tapi terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Sehingga dengan cara seperti ini kami terdorong untuk menjadi pribadi yang bisa dibilang menemukan jati diri sebagai pemuda Muslim. Nah, jadi semoga teman-teman terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 sampai dengan selesai. Dan di hari Sabtu pukul 9:15 itu ada kegiatan atau program Pemuda Harus Melek Fikih oleh Kak Zen. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Rabu. Jangan pernah bahasanya, jangan pernah lelah untuk Bosan. terus lelah dan bosan menyaksikan kami, walaupun materi yang kami sampaikan mungkin ada sedikit bahasa yang kurang mengenakan atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan karena kami semua masih pelajar dan berusaha untuk belajar menyampaikan.
Semoga apa yang kita sampaikan bisa diterima teman baik-baik dan mudah-mudahan bisa diamalkan sehingga menjadi nilai amal yang luar biasa bagi teman-teman yang menyaksikan live dan juga kami semua. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Rijal dan mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid. My adventure. Terima kasih Kak Rijal.